Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Dr. Supriyantoro dan semua tim yang telah menggagas dan mengajak kami untuk berbagi pengalaman di dalam pengelolaan alat pelindung diri di era kewaspadaan pandemi COVID ini. Ya, sebagai latar belakang bahwa pandemi COVID ini telah menjadi bencana nasional, belum dapat diprediksi sampai kapan akan bisa kita akhiri. Keterbatasan APD menjadi isu global, sementara APD juga menjadi andalan untuk membarier dan meminimalisir risiko penularan, khususnya bagi petugas yang bekerja di rumah sakit. Secara umum sebetulnya Rumah Sakit Sarjito adalah rumah sakit yang telah terakreditasi sehingga kami mempunyai standar PPI yang sudah terstandar. Kami juga sudah mempunyai pedoman perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit termasuk bencana wabah infeksi menular. Kita juga sudah melakukan tabletop exercise dan simulasi bencana wabah penyakit infeksi emerging. Tetapi ternyata ketika menghadapi situasi wabah yang sesungguhnya, situasi psikologis sangat berbeda. Ini yang saya sebutkan tadi, kita sudah siapkan semua sebagai standar mutu di rumah sakit berbasis keselamatan pasien, petugas, dan semuanya, lingkungan. Komitmen pimpinan dan manajemen sampai harus kita sampaikan berulang kali bahwa pimpinan dan seluruh manajemen Rumah Sakit Sarjito berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik bagi petugas dan bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan APD di tengah-tengah, walaupun di tengah-tengah kelangkaan penyedia. Demikian juga panduan bijak penerapan pencegahan penularan dan pemilihan APD dikeluarkan oleh Komite PPI khusus sebagai dokumen suplemen atas panduan khusus yang sebetulnya sudah ada. Tetapi khusus APD kita keluarkan lagi sebagai suplemen. Dan kami susun betul-betul dengan landasan dasar-dasar ilmiah, bukti praktek klinis pencegahan infeksi global maupun panduan nasional dan lokal rumah sakit yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat diyakini oleh sejawat semua di rumah sakit. Kita awali dengan penjelasan bahwa transmisi COVID sampai dengan saat ini oleh WHO dipandang sebagai penyakit yang ditularkan terutama melalui droplet dan kontak erat. Sementara airborne perlu dipertimbangkan sangat bila terdapat tindakan atau prosedur medis yang menghasilkan aerosol, termasuk tindakan-tindakan yang seperti tertulis di slide. Dan kita selalu menekankan bahwa apapun dokumen yang dikeluarkan rumah sakit harus diberi nomor dan tanggal, dan sejawat semua di rumah sakit harus terus memperhatikan tanggal-tanggal updated-nya sehingga tidak sampai menggunakan standar yang sudah absolut atau sudah harus ditinggalkan karena sudah direvisi dengan panduan yang baru karena sifatnya sangat dinamis. Kami juga sangat menekankan bahwa APD bukan segalanya, sehingga kewaspadaan pencegahan dan pengendalian infeksi perlu dikelola dengan komprehensif, mulai dari penataan administratif, pemisahan, perlindungan diri, maupun tata kelola lingkungan. Di administratif yang kita tekankan adalah bahwa screening awal, penataan alur, percepatan dan kejelasan akses pelayanan harus diperkuat. Kemudian pemisahan dengan menempatkan pasien maupun alur transportasi yang terpisah dengan alat pelindung diri sesuai standar, bukan yang lengkap, tetapi kami garis bawahi yang standar. Standar itu aman, sementara lengkap kalau bisa lebih baik. Tetapi tidak berarti yang tidak lengkap itu tidak aman. Kondisi eskalasi kapan harus kita aktifkan juga sudah kita planningkan. Kemudian yang kita perkuat adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, hygiene personal dan lingkungan, pasien termasuk, kemudian sistem pembersihan lingkungan dan dekontaminasi lingkungan kita perkuat betul, kita awasi sehingga sesuai dengan SOP yang kita keluarkan khusus untuk COVID karena lingkungan harus selalu bebas dari reservoir yang meningkatkan risiko untuk perpindahan atau transmisi. Yang lainnya adalah perlindungan dan surveillance petugas, karantina, self-isolation, dan PSBB yang baru dikeluarkan oleh Bapak Dirjen kemarin.
Nah, untuk screening awal ini kami tekankan bahwa deteksi dini itu menjadi penting. Sekarang dalam era wabah yang eskalasi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa masker untuk semua. Itu sangat membantu petugas kesehatan untuk tidak dalam tanda petik kecolongan seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Screening awal ini bisa dilakukan melalui rapid test serologis maupun pemeriksaan konfirmasi material genetik melalui PCR sudah ditetapkan juga oleh pemerintah. Untuk interpretasinya juga sudah bisa dirujuk pedoman atau panduan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Ahli Patologi Klinik. Ini adalah sistem kombinasi bencana di Rumah Sakit Sarjito. Nah, PPI itu ada pada semua aspek. Mohon maaf, PPI ada di semua aspek sisi tadi. Pertama kali kami memetakan dan mencoba merestriksi zona merah. Zona merah kami restriksi supaya tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Bapak Direktur juga sangat menggarisbawahi bahwa zona merah harus sangat dibatasi. Zona kuning itu adalah zona di mana bisa terjadi pencampuran dan kemungkinan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan airborne. Sementara orange itu masih ada, kami karena masih merawat dan memberikan pelayanan untuk TB. TB tidak boleh kami gabungkan dengan viral. Kondisi terkini bahwa semua kita bisa di posisi karier dan masker untuk semua itu sangat membantu tim di rumah sakit untuk memastikan bahwa tidak ada potensi droplet yang tidak terantisipasi. Ya, jadi prinsip PPI-nya mulai dari kebersihan tangan, kemudian etika batuk, kemudian ini etika batuk sangat terbantu dengan masker bagi semua, kemudian menjaga jarak tadi, memisahkan. Ya, ini adalah cara kami memastikan triase, asesmen awal dan pengendalian sumber infeksi. Sekali lagi, ini kita lakukan sebelum COVID pun sudah ada screening batuk, kita sebut pengawasan batuk, di mana yang potensial untuk ditularkan melalui droplet dan airborne sudah langsung memakai masker dan alurnya khusus. Di COVID ini kita perkuat lagi, kita minimalkan akses masuk sehingga lebih mudah terawasi. Sedangkan alur rawat jalan dan IGD kita khususkan yang untuk COVID sehingga tidak tercampur dengan penyakit-penyakit yang infeksi yang lain. Escort dan perawat kita berdayakan betul untuk memastikan bahwa kecurigaan tinggi itu diperlukan agar tidak ada tanda petik kecolongan tadi. Klinis suspek semua sudah langsung mengalir ke klinik COVID-19. Nah, perlu strategi untuk memudahkan penataannya. Prinsipnya mengurangi kepadatan supaya semua terawasi. Tetapi rumah sakit juga harus tetap memberikan pelayanan untuk layanan-layanan umum selain COVID. Sehingga proses pelayanan untuk masyarakat umum tidak terkendala. Maka direksi mengeluarkan kebijakan untuk membatasi orang di rumah sakit dengan membatasi akses masuk. Kemudian memastikan semua sistem dilakukan sebisa mungkin melalui media jejaring. Pastikan yang dirawat di rumah sakit hanya yang PDP. Jadi kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY dan Kabupaten supaya sistem rujukan yang terstandar bisa kita pastikan berjalan sehingga tidak ada jalur transportasi yang beresiko. Kita pastikan bahwa kita semua harus memahami prinsip gotong royong di dalam pengelolaan infeksi. Nggak boleh ada rumah sakit yang menolak demikian saja, tidak mau melakukan asesmen, kemudian asal merujuk. Karena risiko di rumah sakit lain sejatinya adalah juga risiko di seluruh wilayah di regional daerah istimewa Yogyakarta. Maka kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY dan Kabupaten untuk memastikan bahwa sistem yang sudah ada, surveillance yang sudah ada, layanan yang sudah ada bisa diteruskan dengan diperkuat, memastikan jalur triase dan pemisahan bisa kita lakukan dengan baik. Ini contoh screening batuk.
Dengan adanya masker untuk semua, screening ini menjadi lebih mudah kita lakukan. Kita hanya memperkuat di pemisahan, kemudian percepatan akses, dan petugas bisa lebih siap mengantisipasi APD yang harus digunakan. Ini contoh-contoh screening yang kita lakukan, dilakukan oleh Satpam maupun Eskot, dan di ruang akses pertama pasien itu dilakukan oleh perawat. Nah, ini petugas-petugas yang tidak memerlukan alat pelindung diri, kita anjurkan untuk sering cuci tangan, jadi tidak semua harus menggunakan alat pelindung diri, asal di daerah hijau, seperti nomor 1, 2, dan 3 ini. Nah, kita terus edukasikan bahwa PPI itu prinsipnya adalah tidak hanya melindungi diri, tapi juga melindungi lingkungan dan bersifat gotong royong. Masker untuk semua bukan untuk melindungi diri sebetulnya, tetapi lebih untuk melindungi lingkungan, karena kita semua bisa berposisi sebagai karier atau OTG di era wabah ini. Nah, ini pengaturan alat pelindung diri berdasarkan zonasi. Kita membagi zonasi menjadi 3, merah, kuning, hijau. Tujuannya untuk lebih mengefisienkan alat pelindung diri demi untuk perlindungan petugas maupun pembatasan penularan ke pasien lain maupun ke lingkungan. Ya, ini makna zona warna. Merah itu area perawatan COVID, aksesnya terbatas, yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk, dan kalau ada petugas di area merah, maka APD-nya distandarkan. Untuk yang kuning, area transisi di mana perlu kehati-hatian karena bisa terjadi percampuran, kemungkinan ada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan saluran nafas, kemudian juga mungkin perlu APD khusus untuk tindakan yang menginisiasi aerosol. Untuk area hijau, area non-COVID, di mana kita masih mengeluarkan kemarin bebas APD, tetapi dengan situasi sekarang, maka bebas APD itu tetap memakai masker, hanya mungkin kita bagi-bagi, kita pilah-pilah, yang di area hijau ini boleh menggunakan masker kain yang bisa didaur ulang. Ini adalah zonasi area di rumah sakit, kita zona merahnya sangat kita batasi dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah standar APD yang perlu disiapkan. Perlu disiapkan itu artinya di logistik satuan kerja dimaksud harus menyediakan jenis APD ini. Di area merah, di area kuning, di area hijau. Ini sudah tidak ada lagi. Tetapi di setiap zona tadi juga ada variasi level APD yang dipraktekkan, diimplementasikan sesuai risiko pekerjaan yang dilakukan. Misalnya di zona merah, tetapi melakukan pendaftaran yang nggak perlu pakai yang seperti ini, dan seterusnya. Jadi analisis risikonya tetap dikerjakan. Ini tadi sudah kami jelaskan, yang lain adalah pengendalian lingkungan dengan sistem engineering. Prinsip penggunaan alat pelindung diri di tempat kami berdasarkan administratif ini, yaitu gunakan baju kerja. Nggak boleh lagi pakai baju dari rumah, tidak boleh lagi menggunakan jas dokter. Tingkatkan dan pastikan cuci tangan yang benar, pemisahan, kemudian jaga jarak, kemudian kalau ada risiko droplet menggunakan pelindung wajah, kemudian gunakan N95 hanya di potensi aerosol, sementara prinsip efisiensi kita lakukan dengan membatasi kontak, merencanakan perawatan secara sistematik, dan mengganti baju secara cohorting. Area layanan umum selalu memastikan juga screening, kemudian penyiapan alat pelindung diri petugas-petugas lain disiapkan di satuan kerja. Ini adalah contoh form permintaan. Kita atur mingguan berdasarkan level perawatan atau kompleksitas perawatan, bukan berdasarkan jumlah orang yang ada di sana. Kemudian perawatan sistematiknya perlu ditata sehingga minimal petugas kontak, minimal frekuensi kontak, dan berganti APD secara cohorting. Kita juga melakukan reuse, dikelola sesuai panduan. Harus dilaporkan supaya bisa kita evaluasi. Dan kemudian alur logistiknya kita atur terpusat, semua bantuan akan masuk di farmasi dan humas, atau mungkin di K3, kemudian dikelola, dikaji kualitasnya, kemudian kita pilah-pilah distribusi dari pusat logistik ke unit kerja maupun ke
area-area yang memerlukan, contohnya misalnya pasien membutuhkan. Spesifikasinya kita kelola berdasarkan risikonya. Ini mengumpulkan data kebutuhannya juga selalu kita evaluasi, kita pusatkan di pusat logistik dan Binatu. Binatu untuk gaun yang linen, sementara yang tidak linen ada di pusat logistik. Ya, yang paling penting juga drill dan pengawasan untuk ketepatan menggunakan dan melepas APD. Kita sangat menggarisbawahi tidak ada kontaminasi alur bersih dari kotor. Jadi APD-nya sudah baik, tetapi jika proses ini tidak bagus, maka kontaminasi bisa terjadi dan itulah mungkin yang bisa menjadi sumber penularan juga. Kesimpulannya, kondisi wabah COVID-19 kita memerlukan penataan APD yang penting dikembangkan secara spesifik, tidak secara umum seperti panduan PPI yang sudah ada. Kemudian perlu kejelasan alur pengelolaan, drill staff dan monitoring evaluasi untuk memberikan dukungan psikologis pada petugas dan edukasi terus-menerus untuk tetap rasional mengikuti standar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nih kepada ketiga narasumber yang betul-betul disiplin dengan waktunya. Baik, Bapak sekalian, Dr. Andarius sudah menekankan tentang kewaspadaan bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi dengan berbagai alurnya serta mapping zona merah, kuning, hijau di langit yang biru ya Bu ya. Kalau ini merah, kuning, hijau di Sarjito, lanjutan kecil. Juga tentang pemakaian APD, penempatannya dan lain-lain. Dan yang saya garis bawahi sebetulnya satu, selalu mandi sebelum pulang. Karena inilah yang sering muncul di berbagai rumah sakit, para perawat atau juga ada beberapa dokter yang kemudian diusir dari kos-kosannya karena mereka nggak yakin masih membawa kuman nggak. Jadi kalau kita sosialisasikan bahwa semua petugas yang pulang dari rumah sakit sudah mandi dan bersih, diyakini jam luar, mestinya di masyarakat tidak perlu lagi ketakutan. Tapi yang terjadi di Jogja juga saya lihat juga terjadi beberapa perawat, demikian di kota-kota lain. Dan berbagai pengelolaan ini dilakukan sesuai dengan risikonya. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga narasumber saya pikir sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan, mulai dari keynote speech-nya Bu Dirjen terkait dengan regulasi dan kebijakan, kemudian diterjemahkan lebih detail oleh Bu Sesdijen dengan standar dan bagaimana jenis-jenis serta berbagai perangkatnya, penggunaan dan persyaratan, termasuk ada relaksasi perizinan. Kemudian bagaimana pengalaman di lapangan, kendala di lapangan oleh Pak Randi yang juga merupakan pelaku usaha. Dan juga terakhir studi kasus, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit, dalam hal ini Sarjito, dalam upaya menangkal dan menjaga agar betul-betul penanganan di rumah sakit sesuai dengan keamanan dan standar mutu.